Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyiasatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Zakia dari program studi D3 Sanitasi dari Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini saya akan memberikan informasi serta edukasi tentang penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah. Langsung saja saya mulai untuk melakukan edukasinya ya Bapak dan Ibu. Penyakit kaki gajah atau filariasis menyerang lebih dari 14.000 penduduk Indonesia. Para penderita tersebar di 418 kabupaten atau kota dan 34 provinsi di Indonesia. Dan 5 daerah penyakit filariasis tertinggi ini berada di NTT, Aceh, Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur. Penyakit kaki gajah memberikan dampak yang bersifat menahun dan bila tidak dapat pengobatan dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki yang menimbulkan dampak psikologis bagi penderita dan keluarganya. Oleh karena itu, penyakit kaki gajah ini harus dihentikan penyebarannya agar tidak semakin banyak individu yang terjangkit. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini berukuran sangat kecil menyerupai benang. Kasus penyakit kaki gajah di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing. Yang pertama oleh Wucheria bancrofti, yang kedua oleh Brugia malayi, dan ketiga Brugia timori. Cacing-cacing ini dapat hidup 4-6 tahun dalam saluran getah bening. Saat seseorang terinfeksi cacing filaria untuk pertama kali, biasanya muncul demam berulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila penderita beristirahat dengan gejala bisa muncul lagi bila penderita bekerja berat. Demam dapat hilang sendiri tanpa diobati. Tidak semua penderita penyakit filariasis atau kaki gajah ini memiliki gejala yang sama. Tanda dan gejala penyakit kaki gajah yang kronis, yaitu yang pertama. Yang pertama terjadi pembengkakan gelenjer getah bening yang berasa panas dan sakit. Lalu yang kedua, ketiak tampak kemerahan, panas, dan sakit. Yang ketiga, radang saluran kelenjar getah bening. Lalu yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal hingga ke arah ujung kaki atau lengan. Lalu yang keempat, air kencing seperti susu karena banyak mengandung lemak dan terkadang itu disertai dengan darah. Lalu yang kelima, sukar kencing. Yang keenam, kelelahan dan tubuh kehilangan berat badan. Penyakit kaki gajah ditularkan dari seseorang yang dalam darahnya terdapat bakal larva cacing kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Seperti gambar ini, di dalam badan nyamuk bakal larva menjadi larva dalam waktu 1-2 minggu. Saat nyamuk yang terinfeksi menghisap darah orang yang sehat ini, maka larva dalam tubuh nyamuk akan menempel pada kulit manusia dan masuk dalam tubuh. Larva kemudian berpindah ke bagian kelenjar getah bening manusia tersebut dan tumbuh dewasa menjadi cacing filaria. Semua jenis nyamuk dapat menularkan penyakit kaki gajah seperti nyamuk rumah, nyamuk got, nyamuk hutan, nyamuk rawa, dan nyamuk sawah. Cara untuk mencegah
penyakit kaki gajah ini, yang pertama kita harus minum obat pencegah penyakit kaki gajah atau filariasis dalam sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut. Semakin banyak orang yang minum obat ini, maka risiko penularan juga akan berkurang. Obat ini dapat didapatkan gratis di puskesmas setempat. Lalu yang kedua, cara pencegahan menghindari gigitan nyamuk dengan cara menggunakan kelambu, lalu menggunakan obat nyamuk, mengoleskan lotion anti nyamuk, dan menggunakan ventilasi dengan kawat kasar seperti gambar ini. Untuk memberantas nyamuk di lingkungan, kita juga bisa menerapkan cara 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Semua orang dengan usia 2-70 tahun wajib minum obat pencegah penyakit kaki gajah, kecuali orang-orang yang seperti orang hamil, orang yang menderita gagal ginjal, orang yang cuci darah, penderita epilepsi, demam tinggi, batuk berdarah, kanker, anak dengan gizi buruk, dan penderita penyakit kaki gajah yang sedang demam tinggi. Setelah Bapak dan Ibu, itulah informasi dan edukasi yang bisa saya berikan berkaitan dengan penyakit filariasis atau kaki gajah ini sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu permasalahan yang ditemukan di rumah pasien tersebut adalah ventilasi tidak menggunakan kawat kasar. Lalu sekarang ini adalah yang dapat kita lihat adalah proses pemasangan kawat kasar pada ventilasi rumah pasien tersebut. Selanjutnya kita akan membuat teknologi tepat guna yang praktis untuk mengurangi jumlah nyamuk di area rumah dengan menggunakan botol plastik yang menarik dan akan membunuh nyamuk. Botol ukuran 1 liter, kurang lebih 1 liter, lalu ada lakban, ada ragi, ada air hangat, di sini ada gula merah, dan ada kantong plastik hitam. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita bagi dua botol ini. Sini ada bagian tengahnya. Langsung saja kita tumping bagian tengah ini. Lalu kita masukkan air hangat ke dalam botol ini. Kira-kira sebanyak ini. Lalu kita masukkan gula merah ke dalam air hangat ini. Akan kita aduk gula merahnya. Kita tunggu gula merah ini sampai dia mencair, sampai dia larut dalam air. Merah tadi cair dan larut dalam air, kita akan menambahkan ragi. Masukkan ragi ke dalam botol ini. Lalu kita tidak perlu mengaduk karena ragi akan mengkonsumsi gula untuk menghasilkan karbon dioksida dan akan menarik nyamuk. Lalu kita akan menutup botol ini dengan cara seperti ini. Lalu kita lem dengan menggunakan lakban. Setelah seperti ini, kita akan menutup atau membungkusnya dengan plastik yang berwarna hitam. Kita bungkus dengan plastik hitam. Kita bisa meletakkan perangkap nyamuk ini di tempat-tempat yang biasanya banyak terdapat nyamuk, dan kita bisa melihat hasilnya 3 hari sampai 1 minggu ke depan. Untuk rekayasa lingkungan, kita bisa menanam tanaman anti nyamuk di halaman rumah dengan menanam serai wangi.
Rekayasa lingkungan ini merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit baik yang bersifat fisik, biologi maupun kimia serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit.